Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All praises be to Allah who has given us mercy and blessing so we can attend this event without any problem or obstacles. Salawat and salam may be upon our Prophet Muhammad who has brought us from the darkness to the brightness era. Oke, di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya, kelompok 10, yaitu saya sendiri Rahna Husnaini dan rekan saya Irfan Harahap. Langsung saja kami akan membahas mengenai makalah umroh dan ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian umroh dan ziarah. Apa pengertian umroh? Umroh berasal dari bahasa Arab, yaitu muktamar yang bermakna aziarah atau berpergian, sedangkan pengertian umroh dalam ilmu teknologi yaitu ilmu berpergian menuju Baitullah untuk melaksanakan serangkaian ibadah umroh, yakni tawaf dan sa'i, atau dengan kata lain dari kata Baitullah untuk melaksanakan umroh dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Sedangkan menurut arti syara, umroh adalah ziarah ke Baitul Muharram dengan mekanisme tertentu, yakni dengan ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Namun tidak dalam waktu tertentu karena umroh boleh dilaksanakan kapanpun. Dengan demikian, dalam definisi ibadah umroh ada 4 unsur penting, yaitu berpergian, Baitullah, rukun umroh atau serangkaian ibadah umroh, dan syarat umroh. Yang kedua, dari disyariatkannya umroh dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 196, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Di dalam hadis Nabi menyebutkan dalam beberapa hadis mengenai umroh itu sendiri. Di antaranya adalah umroh pada bulan Ramadan itu setara dengan haji. Antara umroh satu yang selanjutnya itu menjadi pelebur dosa antara doa tersebut, dan balasan untuk haji yang makbul adalah surga. Yang ketiga adalah perbedaan pendapat tentang hukum umroh. Ada 2 pendapat hukum tentang umroh, yaitu yang pertama hukum umroh wajib atau fardu. Ulama yang mewajibkan hukum umroh adalah Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Adapun dalil-dalilnya yang dijadikan dasarnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma umratu wa timul hajjah. Artinya, dan sempurnakanlah amal ibadah haji dan umroh karena Allah. Surat Al-Baqarah ayat 169. Bersandarlah kepada dalil tersebut, Imam Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa kedudukan umroh itu bersifat wajib dan minimal dilakukan seumur hidup sekali bagi yang mampu. Rujukan fardu tersebut ini berujukan dalam surat Al-Baqarah yang menegaskan tentang sempurnakanlah. Itulah yang menjelaskan pendapat bahwa umroh mempunyai hukum fardu ain. Yang kedua, hukum umroh sunnah. Imam Maliki dan Imam Hanafi berpendapat bahwa ibadah umroh hukumnya sunnah karena yang dimaksud amr dalam ayat Al-Baqarah ayat 196 tersebut adalah untuk sunnah muakkad atau sunnah yang dipentingkan. Bahasan yang ketiga mengenai syarat wajib, rukun wajib, dan sunnah umroh. Yang pertama, syarat umroh. Syarat-syarat umroh wajib umroh itu sama seperti syarat wajib haji, yaitu Islam. Bagi orang yang bukan beragama Islam tidak boleh umroh, berakal, baligh, dan kuasa. Rukun umroh ada 5. Yang pertama, ihram serta berniat, tawaf berkeliling Ka'bah dan tertutup aurat, suci dari najis. Ka'bah hendaknya di sebelah kanan kiri. Hendak tawaf itu dihendaki
melaksanakan 7 kali tawaf dan hendaknya dikerjakan di dalam masjid, dan Nabi Muhammad SAW pun melakukan di dalam masjid. Yang C adalah sa'i, ialah berlari-lari kecil di antara Bukit Safa dan Marwah. Syarat-syarat sa'i dimulai dari Bukit Safa dan disudahi di Bukit Marwah, dilakukan 7 kali, dilakukan sesudah tawaf. Bercukur atau menggunting sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Tertib melaksanakan rukun-rukun yang 4 di atas dengan tertib. Wajib umroh yaitu ihram dari mikot yang merupakan tempat yang ditentukan dan tertentu. Tawaf wada yaitu tawaf tertentu meninggalkan Mekah. Yang keempat, sunnah umroh: membaca talbiyah, membaca doa setelah membaca talbiyah, membaca zikir sewaktu tawaf, dan sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan saya Irfan Haraf mengenai macam-macam umroh dan menjelaskan mengenai ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Harahap. Di sini saya akan menjelaskan bagian kedua, yaitu macam-macam dan tata cara umroh. Adapun macam-macam dan tata cara umroh, yang pertama, ifrad, adalah menunaikan ibadah haji dengan cara mendahulukan haji daripada umroh. Dalam hal ini, seseorang mengerjakan haji sendiri dengan berihram di miqatnya dan mengerjakan umroh sendiri pula. Yang kedua, kiran. Kiran adalah mengerjakan ibadah haji dan umroh dahulu, kemudian sebelum bertawaf memasukkan haji ke dalam umroh itu. Yang ketiga, tamattu. Tamattu adalah melaksanakan ibadah haji dengan mendahulukan umroh daripada haji. Artinya setelah umroh barulah mengerjakan haji. Bagian B, tata cara umroh. Yang pertama ialah menuju tempat mikot atau tempat mulai niat umroh dengan berpakaian ihram di Bir Ali. Boleh juga sejak di Madinah mulai memakai pakaian ihram, tetapi niatnya tetap dimulai di Bir Ali. Setelah berganti pakaian, sholat sunnah ihram 2 rakaat. Yang kedua, sejak memakai pakaian ihram tidak boleh menggunakan wangi-wangian, mandi memakai sabun, sikat gigi pakai odol, memakai peci atau pakaian lain, dan berhubungan suami istri. Nah, yang ketiga, sepanjang perjalanan menuju ke Mekah, membaca kalimat talbiyah sebanyak-banyaknya. Sesampainya di Masjidil Haram, tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Putaran berlari-lari kecil, putaran 4-7 berjalan kecil, tempat awal mulai tawaf atau garis lurus tapi garisnya tidak ada antara pintu Ka'bah dan tanda lampu yang dipasang di sisi masjid. Pada batas ini, sambil melihat ke Ka'bah, kita melambaikan tangan 3 kali sambil mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Sepanjang tawaf membaca doa untuk mudahnya bisa membaca doa. Yang kelima, sholat 2 rakaat di depan makam Ibrahim. Yang keenam, minum air zam-zam sebelum berdoa terlebih dahulu. Yang ketujuh, sya'i antara Syafa dan Marwah 7 kali bolak-balik. Cara menghitungnya, dari Syafa ke Marwah 1, Marwah ke Syafa 2, dan seterusnya berakhir di Marwah. Sya'i dilakukan dengan berjalan tapi pada batas antara 2 lampu berlari kecil. Yang ke-8, cukur rambut. Boleh juga cukur sebagian, lebih afdol cukur semuanya, atau biasanya saat sampai di Marwah pada putaran terakhir. Cukur sebagian dulu, tanda selesai umroh. Pada saat keluar masjid ketemu tukang cukur, baru semua cukur. Ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hukum ziarah ke makam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara tujuan orang berangkat haji atau umroh adalah agar bisa berziarah ke makam Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi bagi mereka yang bukan penduduk asli Jazirah Arab, keinginan untuk berdoa, mengaji dan berzikir di makam Nabi begitu besar, karena keyakinan kemustazaban tempat tersebut telah tertanam di dalam diri mereka. Selain itu, Nabi sendiri pernah bersabda,
yang artinya diriwayatkan dari Buraidah. Dia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku pernah melarang kalian berziarah ke makam, maka sekarang berziarahlah ke sana." Hadis riwayat Muslim. Akan tetapi kesunahan tersebut bisa naik masjid sunnah muakkadah, yaitu kesunahan yang begitu ditekan yang hendak dituju adalah manusia pilihan Allah yang ditugaskan untuk menyampaikan risalahnya, yakni seorang nabi. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Muhammad Syad'a al-Dimyati di dalam kitabnya Ain Ana At-Talibiyah, bahwa hukum ziarah ke makam Nabi adalah sunnah muakkadah. Akan tetapi pendapat mayoritas ulama mengenai hukum ziarah ke makam Nabi adalah sunnah muakkadah, tidak sampai pada tingkat wajib. Ditambah Nabi sendiri beberapa kali pernah melakukan ziarah baik ke makam orang tua beliau maupun ke umatnya sendiri. Maka dari itu berziarah ke makam Nabi sangat dianjurkan. Sedangkan bagi umat Islam yang belum diberi kesempatan untuk berziarah ke sana, maka solusi alternatifnya adalah dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. B. Hubungan ziarah dengan haji. Tidak ada hubungan antara ziarah ke Masjid Nabawi dan makam Rasulullah SAW dengan ibadah haji. Sesungguhnya ziarah ke Masjid Nabawi ialah urusan di luar umrah. Akan tetapi ahli ilmu membahasnya di dalam bab haji. Karena pada zaman dahulu orang-orang mengalami kesulitan jika harus melaksanakan haji dan umroh dalam perjalanan yang lain. Jadi apabila mereka melakukan ibadah umroh, maka mereka sekaligus melewati Madinah untuk ziarah ke Masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. C. Adab masuk makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berziarah ke Masjid Nabawi disunahkan untuk mendatanginya dengan tenang dan sopan, memakai wangi-wangian, mengenakan pakaian terbaik, memasukinya dengan kaki kanan, dan membaca doa sholat sunnah tahayul masjidil dengan khusyuk. Sesudah selesai sholat sunnah, disunahkan ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menghadap kepadanya dan membelakangi kiblat untuk mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya Irfan Harahap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.